pagi anak-anak semuanya. Pagi, Miss. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi. Gimana keadaan kalian? Sehat? Sehat, Miss. Sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita awali pertemuan kita dengan doa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas Arjun pimpin pertemuan ini dengan doa. Silahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Arjun. Ya, silahkan kalian isi terlebih dahulu absensi yang sudah Miss sediakan di dalam Google Classroom-nya. Baik, sudah semuanya mengisi absensi ya? Sudah. Hari ini kita akan belajar mengenai garnish. Adapun kompetensi yang kalian pelajari yaitu menerapkan plating dan garnish, melakukan plating dan garnish. Kemudian tujuan yang kita ingin capai dalam pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu kalian bisa membandingkan jenis-jenis garnish yang ada, kemudian memerinci jenis alat dan bahan yang digunakan dalam membuat garnish. Nah, adapun penilaian kita untuk hari ini masih tetap sama ya dengan pertemuan kita yang kemarin. Pengetahuan yang nanti kita akan melakukan evaluasi di akhir proses pembelajaran ini dan juga nilai mengenai sikap kalian. Materi yang kita pelajari hari ini itu ada 3 poin. Yang pertama itu mengenai jenis-jenis garnish. Yang berikutnya itu ada bahan dalam membuat garnish, kemudian alat dalam membuat garnish. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam materi kita hari ini, siapa yang bisa mengulang, mereview kembali materi-materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Saya, Miss. Ya, silakan Haryadi. Dari kemarin itu kita membahas materi tentang pengertian plating, terus pengertian garnish, dan fungsi-fungsi garnish serta syarat-syarat garnishnya, Miss. Oke, bagus. Terima kasih Haryadi. Yang lain itu yang kita pelajari minggu kemarin. Terima kasih kalian sudah mengingat ya. Sekarang Miss akan tayangkan sebuah video. Nah, dari video yang Miss tayangkan ini, silahkan kalian bandingkan antara jenis-jenis garnish yang dipergunakan dalam masing-masing hidangan ini. Ya, silahkan kalian simak video ini terlebih dahulu. Oke, sudah jelas dari videonya? Sudah disimak ya videonya. Baik, silahkan. Siapa yang bisa menyampaikan hasil pengamatan kalian terhadap jenis-jenis garnish yang terdapat dalam video tersebut? Silahkan, Mahar. Sesuai analisis yang saya lakukan terhadap video yang telah Miss berikan tadi, beberapa garnish tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 garnish. Yang masuk ke dalam simple garnish adalah garnish pada hidangan. Contohnya tom yum snack, laksa udang, bubur pulut merah. Oke, bagus sekali ya. Jadi Mahardika sudah bisa membandingkan 2 jenis garnish yang berbeda. Hasil tanggapan kalian tadi bahwa memang benar jenis-jenis garnish itu memang ada 2. Yang pertama ada simple garnish, adalah garnish yang terdiri dari 1 bahan atau lebih. Yang kedua, composite garnish itu adalah garnish yang terdiri dari berbagai macam bahan sebagai hiasan yang disesuaikan dengan makanan dasarnya. Ya. Nah, selanjutnya sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Kelompok hari ini kalian akan mendiskusikan mengenai berbagai jenis bahan apa saja yang bisa kita gunakan sebagai garnish. Nanti kalian kerjakan hasil diskusi kalian itu dalam sebuah lembar LKPD. Seperti ini nanti kita akan presentasikan secara langsung ya. Waktu kalian untuk berdiskusi itu adalah 5 menit dari sekarang. Silahkan. Sudah selesai anak-anak? Kelompok 2. Baik. Ya kalau sudah kita akan langsung saja. Miss akan acak ya. Silahkan. Kalian semuanya harus siap ketika Miss panggil. Mulai dari kelompok 3. Silahkan. Dari kelompok 3. Bahan yang dipergunakan sebagai garnish terbuat dari berbagai jenis bahan-bahan seperti cabai, onion,
Ya, bagus sekali. Terima kasih Prita. Ya, Pak, silahkan. Hasil diskusi dari kelompok 2, bahan yang dipergunakan sebagai bahan garnish adalah terbuat dari berbagai bahan makanan, baik dari sayuran maupun buah-buahan. Oke, terima kasih Angga. Kelompok 1, silahkan. Menurut kelompok 1, dalam membuat garnish kita bisa menggunakan berbagai jenis bahan makanan baik yang alami maupun buatan. Ya, Sudah, Miss. bagus ya. Kelompok 5. Bahan yang bisa dipergunakan dalam membuat garnish adalah bahan pangan yang tidak bisa dikonsumsi, serta bagian dari bahan pangan yang tidak bisa dikonsumsi. Oke, bagus. Terima kasih ya. Kelompok 5 sudah menjelaskannya dengan baik. Dari hasil diskusi kalian tadi, ada beberapa yang Miss ingin tambahkan. Yang pertama, memang bahan dalam membuat garnish itu terdiri dari berbagai macam bahan. Yang pertama itu ada bahan pangan. Bahan pangan di sini itu adalah bahan yang dipergunakan untuk membuat garnish, di mana sumbernya itu berasal dari berbagai macam sayuran dan buah. Ya, contohnya ada wortel. Nah, kemudian itu ada bahan pangan tidak dapat dimakan. Ada bagian dari bahan pangan tidak dapat dimakan. Nah, ini merupakan bagian dari suatu bahan. Misalnya contohnya di sini dalam gambar itu ada kulit semangka. Nah, kalau sudah dipahami materi kita? Sudah, Miss. Sudah bisa dipahami? Baik. Kira-kira tadi kita mempelajari mengenai garnish. Ada berapa jenis garnish? Ada simple garnish, garnish yang terdiri dari satu bahan atau lebih, composite garnish, garnish yang terdiri dari macam-macam bahan. Bagus. Nah, kalau bahan pangan itu sendiri apa ya? Pangan itu termasuk buah-buahan, sayur-sayuran yang dapat dimakan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini? Yang saya dapat simpulkan adalah bahan-bahan yang bisa dipergunakan sebagai garnish adalah terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama ada bahan pangan, yang kedua bahan pangan tidak bisa dikonsumsi, yang ketiga bagian dari bahan pangan yang tidak dapat dikonsumsi. Terima kasih Rega ya. Baik, karena kalian sudah menyimpulkan materi kita dengan baik, hari ini kita akan lanjutkan ke evaluasi. Terlihat? Sudah, Miss. Ya, silakan kalian soalnya dengan baik ya, sehingga nilai kalian jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Silahkan, waktunya 5 menit dari sekarang. Sudah selesai semuanya? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Oke. Gimana soalnya, sulit-sulit? Miss, semua udah ada di Ya. materi. Arjun dapat nilai berapa, Jun? Saya betul semua, Miss. Skornya 100. Oke, bagus Arjun ya. Jadi nilaimu juga lebih baik dari yang kemarin ya. Kemarin kamu dapat 80, hari ini kamu dapat 100, sudah bagus sekali. Ada peningkatan yang bisa merefleksi pertemuan kita hari ini. Pertemuan hari ini, materi yang disampaikan tuh sudah cukup bagus, tidak ada kendala. Mungkin mudah dimengerti juga bagi teman-teman. Itu saja sih yang mau saya sampaikan. Intinya cukup mengerti dan tidak ada kendala sama sekali. Oke ya. Yang lainnya bagaimana? Sudah baik ya. Memang untuk pertemuan kali ini Miss lihat keaktifan kalian sudah membaik ya dari pertemuan. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan materi ke pembuatan garnish. Akan berikan tugas untuk membuat sebuah garnish ya. Kemudian kalian videokan garnish-garnish tersebut ya. Untuk memperdalam materi kalian, kalian bisa melihat atau membaca materi terlebih dahulu. Pertanyaan dari kalian? Tidak. Ada, silakan kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Arjun silakan pimpin doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran dengan baik. Jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan. Selamat pagi. Pagi.